Kali ini kita akan mereview manga yang lagi trending, manga yang bertema fantasi pada zaman es atau era para Viking yang berjudul Order of the Flame. Kita langsung saja kita lihat seorang bocah membawa ikan banyak. Dia berkomentar seharusnya sekarang musim panas, tapi kita lihat masih musim dingin. Jadi nama bocah ini adalah Otter, tokoh utama dari manga ini. Dia membagikan hasil tangkapan ikannya kepada ibunya. Kemudian di rumah ada adiknya yang bernama Sana. Hari ini dia ulang tahunnya. Otter berencana akan masuk ke benteng karena ada seseorang yang menawarkan pekerjaan kepada Otter di sana. Sana mengingatkan kalau di sana berbeda daripada berburu rosa. Dan juga Otter pria yang baik dan tak punya keberanian menyakiti seseorang. Otter menjawab kalau dia di sana hanya menjadi juru masak saja dan menjaga api tetap menyala. Tapi Otter juga berharap bisa bertempur sebagai pejuang seperti ayahnya, tapi itu tidak boleh. Suatu musim dingin bertahun-tahun yang lalu, kerajaan es mulai menyerang seperti musim dingin bersekutu dengan mereka. Perang berlangsung selama bertahun-tahun hingga semua tanaman di kerajaan hutan yang dulu subur dan hijau akhirnya mati. Dan pelabuhannya membeku hingga pada satu titik, lalu pada saat itu adik perempuanku berhenti mengajukan permintaan yang egois. Otter berharap memiliki kekuatan, dia ingin mengalahkan kerajaan es. Keesokan harinya, orang-orang di sekitar memberikan banyak bekal kepada Otter karena dia telah banyak membantu mereka. Dan juga Otter ini adalah pemuda yang baik hati. Mereka juga mengatakan bahwa para prajurit memegang pedang tanpa takut kematian karena mereka akan pergi ke Valhalla. Kemudian Sana datang memberikan sebagian api suci yang disuruh oleh semua orang. Sana mulai berdoa dan kali ini kita akan kembali perjalanan Otter bersama pasukan kerajaan hutan yang berperang. Kemudian mereka tiba di sebuah benteng dan mereka beristirahat. Otter melihat salah satu prajurit mencabut panah yang tertancap di tubuhnya. Ada juga yang kehilangan kakinya, tapi dia sangat bersemangat karena jika mati, maka mereka akan pergi Valhalla. Otter hanya bisa melihat mereka saja sambil mengantarkan makanan dan air. Kemudian Otter bertemu dengan wanita kapten dari benteng ini bernama Alajoki. Alajoki menyuruh Otter untuk membakar banyak kayu agar api tidak padam. Sehingga Otter mulai membakar, dia juga melakukan doa sebelum itu. Doanya, semoga roh melindungimu. Kemudian Otter meniup apinya. Alajoki bertanya apa yang dia lakukan. Otter menjawab kalau dia hanya meniup api agar bertahan lama. Alajoki berpikir kalau Otter seperti membacakan sebuah mantra. Dia menjelaskan, tapi hati-hati, nafas itu adalah bagian dari jiwa. Itulah kenapa dada terasa sakit saat kau berlari, dan kenapa orang yang sudah mati berhenti bernafas. Setidaknya itu yang pernah dikatakan seorang dukun kepadaku. Bagaimanapun juga, katanya nafas punya makna magis. Apa itu mungkin bisa bertahan lebih lama karena menyerap sebagian dari hidupmu, kau tahu? Jadi jangan biarkan semuanya terserap dan membunuhmu. Kemudian Otter minta apakah dia boleh mempunyai sebuah pedang. Dia menjelaskan kalau ayahnya dulunya gugur di medan perang dan telah pergi ke Valhalla. Otter merasa kalau tidak ada nyaman melihat lainnya berjuang mengorbankan nyawanya dan dia melindunginya terus. Jadi bagaimana juga menghadap ayahnya nanti. Meskipun mati sebagai Woki, dia tidak akan melihatnya lagi. Alajoki mengatakan kalau dia boleh megang pedang dan juga mau juru masak atau tukang pandai besi, setiap berada di medan perang mereka adalah pejuang juga. Alajoki mengatakan kau juga melindungi api tetap abadi untuk semua orang. Di saat Otter menyiapkan makanan, prajurit penjaga mengumumkan kalau ada musuh menyerang. Mereka adalah kerajaan es. Kita lihat pasukannya bukan hanya manusia saja. Tidak disangka mereka berada di dalam benteng. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka bisa masuk ke dalam benteng. Mereka yang menyerang ini sebelumnya mundur dalam pertempuran, tapi ternyata tidak berarti. Mereka menipu kerajaan hutan sehingga mereka kerajaan es menggali bawah tanah sehingga mereka bisa masuk ke dalam benteng dan juga komandan mereka adalah penyihir. Dia menggunakan kutukan es untuk mengikat jiwa yang telah mati dan mengendalikannya. Terlihat Otter tertangkap oleh makhluk salju, dia menemukan api yang dijaga oleh Otter dan langsung menghancurkannya. Dia langsung melaporkan kaptennya ini yang bernama Bezbel. Kemudian Bezbel menyuruh makhluk itu untuk membekukan semuanya. Tidak disangka, Kapten Alajoki melindungi Otter agar tidak ikut membeku. Otter hanya bisa melamun melihat para prajurit dibantai habis-habisan. Otter mulai berpikir, sepertinya aku akan mati. Jika aku mati di medan perang, aku akan pergi ke Valhalla. Dan koin perak akan berikan kepada keluarga yang ditinggalkan, jadi sana tak perlu mengkhawatirkan makanan lagi sementara waktu. Otter mulai mengingat di saat masih bersama adiknya. Pada saat itu, Sana mengharapkan di saat Otter kembali dia ingin Otter menceritakan perjalanannya karena itu pasti sangat seru. Kita kembali ke medan perang, Bezbel berjalan sambil melihat pemandangan terbantainya manusia. Kemudian dia melihat Otter yang selamat, dia terlihat membungkuk dan bajunya rusak. Bezbel bertanya apa yang dia lakukan.
Ternyata Otter seperti melindungi sisa api suci yang dia tadi. Bezebel berkata, dia membakar bajunya sendiri, kau kehilangan akal, kau akan membeku dan mati. Otter menjawab, aku tidak akan mati. Aku tak perlu menjadi pahlawan, aku tak perlu orang menyebarkan ceritaku. Aku hanya menjaga api ini, itu saja. Itulah pertarunganku. Bezebel tambah kesal, dia menendang Otter dan mengatakan kepadanya, kalau itu tidak ada gunanya. Otter yang segar dan mencoba menggapai api suci itu dan mengatakan, api suci aku akan berikan jiwa dan tubuhku, hangatkan tubuh semua orang. Otter sambil memegang api lalu membaca mantra, membakar terang dan semoga arwah melindungimu. Otter meniup apinya, seketika keluar asap yang tebal. Sampai Bezebel tidak melihat apapun. Kita lihat salah satu makhluk di sana tiba-tiba terbelah. Dan momen epiknya di sini kita lihat, Otter bangkit sambil memegang sebuah pedang bercahaya api suci. Tiba-tiba, api suci itu berbicara, dia mengucapkan terima kasih karena sudah berbagi cerita. Otter terkejut kalau api suci berbicara, dia melanjutkan, aku terlahir kehidupan yang kau tiupkan ke dalam diriku melalui sihir yang primitif. Maaf, aku tidak terlalu memahaminya. Otter berkomentar, aku bukan penyihir. Bukan hanya pedang, roh api itu memberikan sebuah shield. Untuk Otter, roh api berkata, kau seorang pejuang yang berarti tugasmu adalah apa? Ini adalah ucapan terima kasihku karena telah memberikan sebagian dari hidupmu denganku. Sekarang aku juga akan berbagi hidupku denganmu. Bezebel memerintahkan pasukannya untuk menyerang Otter. Mereka adalah pasukan undead. Mereka akan terus menyerang meskipun tinggal tulang saja sampai mereka benar-benar hancur. Pasukan itu mengatakan, kalau mereka telah mati, biarkanlah kami mati. Dia mengontrol kami. Namun Otter hanya sekali serang, semua pasukan undead hancur dan mereka tidak bisa bangkit lagi. Bezebel bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa bangkit lagi dan dia menyadarinya apa yang dimiliki Otter itu. Dia mulai khawatir. Otter berkomentar, kau juga seorang pejuang. Aku akan kirim kau ke Valhalla. Dan Otter mengalahkan Bezebel hanya sekali serang. Sehingga semua pasukan yang membeku kembali bebas, sementara api roh Otter kembali wujud. Nama dia adalah Fleja. Dia berkata, mulai sekarang aku akan bertarung bersamamu, mari kita akhiri musim dingin yang tak berujung ini untuk selamanya. Otter bertanya, apa alasanmu memilihku? Fleja menjawab, kalau dia tidak tahu, tapi dia tiba-tiba terbakar di dalam hati Otter. Aku mulai menyukai kehangatanmu. Kau telah dipilih oleh roh, tapi tiba-tiba Otter terjatuh dan tak sadarkan diri. Kemudian Fleja ingin membantu memasak bersama Otter. Otter juga menunjukkan roh apinya kepada ala joki dan prajurit lainnya. Karena Fleja terlalu aktif, jadi dia langsung akrab dengan lainnya. Ala joki bertanya kepada Otter, apakah itu tidak menyakitimu? Otter mengatakan kalau itu bikin terasa hangat. Kemudian Flegia mengungkapkan bahwa dingin ini ulah roh musim dingin. Orang yang melakukannya penguasa kerajaan es. Flegia tahu karena dia mendapatkan data jiwa yang diteruskan ke roh. Al-Joki menjelaskan kerajaan es dulunya hanyalah sekelompok kecil iblis yang tinggal di sebuah gunung bersalju. Mereka adalah kerajaan kecil dan miskin yang menolak segala bentuk komunikasi dengan dunia luar. Jika mereka mendapatkan kekuatan dari roh, itu akan menjelaskan bagaimana mereka tiba-tiba menjadi sangat kuat dan mulai melakukan invasi dengan begitu cepat. Flegia menjelaskan, biar kau tahu saja, bentuk itu sangat berbahaya, itu memaksa tubuh dan jiwa sampai ke batasnya demi mengeluarkan kekuatan yang luar biasa besar. Bahkan kalaupun kau dalam kondisi sempurna, menyerahkan kekuatan sebesar itu tetap berisiko. Tadi kau bisa saja mengubah tangan dan kakimu jadi abu. Kau beruntung hanya pingsan. Otter sangat senang dengan ini, dia bisa melindungi sana dan ikut bertarung. Tapi Otter merasa sedikit takut dan Flegia langsung merasakan ketakutan Otter. Karena Flegia adalah sebagian jiwa Otter. Flegia menjelaskan, aku bisa kembali menjadi api biasa kalau itu yang kau inginkan. Aku sudah terbakar dalam diam selama ratusan tahun. Jadi pada titik ini aku tidak akan merasa kesepian atau semacamnya. Tiba-tiba ada yang melaporkan bahwa perahunya telah membeku. Ternyata ada sebuah tiang kutukan yang tertancap di sana. Ini pasti ulah pasukan kerajaan es yang jadi mundur. Flegia menjelaskan kalau itu akan membuat sekitar membeku dan itu akan terus menyebar. Hanya roh api yang bisa menghancurkan itu. Lalu Alajoki mengatakan kalau mereka tidak boleh Otter di sini, jadi mereka akan tinggalkan benteng ini dan Otter tidak perlu bertanggung jawab lagi soal memasak. Rajuki berkomentar, jika dia berada di posisi Otter, mungkin dia akan membakarkan tubuhnya, kemudian dia akan menyerang ke depan dengan keadaan mati terbakar. Otter berkomentar dalam hatinya, benteng itu akan runtuh dan musuh akan menyeberangi gunung dan seluruh keluarga akan dibunuh. Alajoki mengatakan, kau percaya kehidupan di atas segalanya, itulah sebabnya. Roh menjawab panggilannya. Kau mampu melindungi semuanya, jadi dia minta semuanya untuk pergi dari benteng. Otter berkomentar dalam hatinya, aku punya kekuatan, aku punya pedang. Dengan api, kau perlu menyesuaikan intensitasnya, dan akulah penjaga api. Otter seperti akan membuat sebuah senjata. Otter minta maaf kepada Flegia, karena tadi membuatnya sedih, kekuatannya juga terlalu kuat, dan dia kali ini tidak akan ragu lagi.
Dan Otter membuat sebuah tombak dan dia langsung melemparkan tombak tersebut tepat mengenai tiang kutukan tersebut. Sehingga semua kembali normal, perahu tadi tidak membeku lagi. Setelah itu Otter merasa tangannya gemetar, tapi di saat itu dia tetap berdiri. Kemudian Alajogi dan lainnya melakukan ritual pembakaran bagi prajurit yang telah gugur. Kemudian Alajogi menyuruh untuk membuat surat untuk adiknya, karena dia tidak akan bertemu dengannya dengan waktu yang lama. Dia akan bertemu dengan seorang di sana, dia orang yang melatih Alajogi, dia adalah hero. Jadi Otter pergi sesuai arahan Alajogi untuk menemui seseorang di Gunung Med yang dikenal sebagai 60 bulan purnama. Dia memiliki teknik rahasia untuk memperkuat tubuh. Kita lihat Flegia bisa mengecilkan ukurannya. Otter berpikir akan berkuat dirinya dan staminanya agar Flegia tenang dan tidak terlalu memikirkannya. Kemudian mereka menemukan bekas orang berkemah di sana. Otter berpikir jenis kayu bakar dan cara pemotongannya bisa memberitahu kita jenis pedang apa yang mereka miliki. Dan jenis pedang bisa menunjukkan seperti apa postur tubuh si pemegangnya. Cara mereka menangani bara api hidup juga mengungkapkan banyak hal tentang kondisi dan kepribadian mereka. Belum lagi apakah mereka menyusun kayu bakarnya dengan gaya utara atau gaya selatan. Dan jika kita menemukan batu api, kita bisa mengetahui asalnya berdasarkan sifat materialnya. Dengan analisisnya, dia melihat kayu bakarnya terlihat tidak bekas potongan, tapi seperti beruang yang menghancurkan sarang lebah. Seseorang yang merobeknya dengan tangan kosong. Dan kita lihat muncul seseorang yang berukuran besar, dia datang dengan buka kedua pohon dengan mudahnya. Orang itu membawa ikan atau makhluk besar, dan mereka langsung bakar ikannya. Seorang wanita terkejut apa yang terjadi di sini. Jadi dia adalah Sixten, seorang hero yang dimaksud Alajogi. Dan wanita ini adalah Ito Virgo, gurunya Sixten. Otter juga menceritakan kalau dia telah mengalahkan kapten musuh dengan roh api ini. Sixten bertanya apa yang dilakukan kemari. Otter mengungkapkan kalau dia ingin Sixten melatihnya agar dia bisa menggunakan kemampuan roh dengan baik. Flegia juga mengungkapkan agar dia melatih Otter teknik rahasianya. Sixten menjawab kalau dia tidak bisa, karena dia tidak ingin menempatkan anak-anak di medan perang. Dia berpikir anak-anak tidak harus mati lebih awal. Menurutnya, meskipun Otter memiliki kekuatan roh, dia tetap seorang anak-anak, jadi Sixten tidak mau melatihnya. Kemudian itu Virgo berkomentar kalau dia menjadi muridnya Otter harus berlatih di sini sampai dewasa. Otter mengungkapkan, tapi kerajaan es akan segera menaklukkan kita. Lalu itu Virgo mengatakan kepada Sixten bahwa tidak perlu menilai dari usianya karena dirinya masih bocah juga. Dengan kata lain, itu Virgo menyuruh Sixten untuk melatihnya. Sixten tampak kebingungan, dia juga tidak tahu tentang kekuatan roh, tapi dia akan berikan sebuah tes padanya. Dan kita lihat Sixten langsung menyerang Otter dengan tangannya yang seakan-akan meremukkan wajahnya. Otter masih sempat menghindar. Sixten berkomentar, tidak akan cukup kuat untuk memikul beban hidup seseorang. Apakah kau aset perang, apakah kau seorang pejuang atau hanya seorang anak-anak? Sixten melanjutkan, yakinkan aku bukan dengan kata-kata, tapi dengan pertempuran. Jika kau bisa memukulku sekali, kau bisa berdiri di medan perang. Sixten kembali menyerang, dia berkomentar dalam hatinya, dia dan rohnya baru bangkit, mereka mungkin masih menyerangku dengan keras. Otter masih bisa menghindar kali ini, dia mengeluarkan shield kayu dan pedang apinya. Sixten bertanya siapa yang mengajarkan gerakan itu. Otter menjawab kalau itu ayahnya dan ayahnya adalah seorang pejuang. Kali ini Otter menyerang tapi semuanya tidak kena. Sixten berkomentar kalau dia masih belum berpengalaman. Lalu Otter melompat dan melemparkan pedangnya. Sixten berpikir kalau pedang itu hanyalah umpan. Jadi yang dilemparkan adalah sepotong kayu bakar. Sixten bertanya, kenapa kau tidak menggunakan kekuatan roh? Bahkan Otter membakar bajunya sendiri. Sebelumnya dia sudah mengatakan ini pada Flegia. Kalau dia ingin bertarung dengan kayu bakar ini, dia ingin membuktikan kalau dia seorang pejuang. Otter berkomentar, jika menggunakan kekuatan api adalah satu-satunya yang bisa aku lakukan. Aku juga harus menjadi pejuang atau tidak berguna. Aku harus buktikan kalau adalah pejuang. Di saat Otter menyerang, Sixten menyerang juga dengan melemparkan bola salju. Kemudian Sixten menyuruh Otter untuk menyerang, sedangkan Otter berpikir kenapa dia terlihat santai, tapi dia tidak memiliki ruang untuk menyerang. Tapi ketika giliran Sixten menyerang, lebih cepat Otter tidak sempat bereaksi untuk menghindar, sehingga Otter terpental. Kali ini Sixten mengangkat Otter dengan tanah di bawahnya. Baru setelah dia melemparkan ke atas, Sixten langsung menghantam tanah salju itu, membuat Otter terkena dampak pukulan itu. Otter berkomentar kalau dia sangat kuat, tapi Sixten memuji Otter karena Otter tidak melepaskan senjatanya. Sixten berkomentar dia mengakui tekad Otter dengan bakar sendiri, tapi melukai sendiri itu tidak menyukainya. Dia akan berikan kekuatan pada orang-orang yang menghargai diri sendiri. Sedangkan Otter mengungkapkan alasan dia tidak menggunakan kekuatan roh karena ingin mengalahkan kerajaan es dan melanjutkan hidup. Flegia melunasi Otter untuk menggunakan kekuatannya karena percuma memberikan penjelasan padanya. Lalu Otter membuat sebuah pemandian air hangat di perahu. Dia menggunakan kekuatan roh untuk itu. Otter mengatakan kalau dia melihat Sixten pasti kedinginan dan juga untuk memberikan jawabannya kepada Sixten dengan caranya sendiri dan bagaimana Otter memanfaatkan apinya. Flegia menjelaskan kalau dia bukan hanya untuk bertarung tapi juga untuk kehidupan. Otter melanjutkan, aku telah memutuskan untuk membakar semangat hidupku demi tetap bertahan dan aku tidak akan pernah biarkannya padam. Sixten berkomentar apakah ini alasan roh itu milik anak ini, dan akhirnya Sixten mandi air hangat yang dibuat Otter dan juga dia menerima Otter sebagai muridnya. Sixten mengajak Ito Virgo untuk mandi juga tapi Ito Virgo
menolak, sehingga Otter membuatkannya juga, sehingga mereka sama-sama selesai mandi air hangat. Sisten berkomentar kalau dia bertemu banyak pria yang memiliki tekad bertarung mengorbankan nyawanya demi melindungi seseorang. Sisten kembali mengingatkan untuk tak perlu melukai diri sendiri apa yang dilakukan OTR sebelumnya. Dan tiba saatnya Sisten melatih OTR teknik rahasia perkuat tubuh atau disebut hero figure. OTR bertanya-tanya, apa itu? Doperko menjelaskan penyihir menggunakan kekuatan sihir yang berasal dari alam. Jadi untuk melawan itu, para petarung menggunakan energi hidup yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Kalau kau berhasil mengendalikannya, kau akan bisa menguatkan tubuhmu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bahkan sihirmu tak bisa dikalahkan. Kita lihat itu Virgo menaruh kayu atau semacam benda tajam di depannya, dan itu Virgo berdiri di depan benda tajam tersebut tanpa luka sedikit pun. Itu bisa membuat kulitmu lebih keras dari batu, dan anggota tubuhmu lebih ringan dari anak rusa. Seharusnya itu juga membuatmu mampu menahan kekuatan dari jiwamu sendiri. Depikro kembali menjelaskan hero figure adalah energi hidup yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. Penyihir meminjam sihir dari alam untuk bertarung, tapi para petarung menggunakan semangat kepahlawanan mereka sendiri untuk memperkuat tubuh saat bertarung. Flegia adalah perwujudan dari alam, atau dengan kata lain segumpal sihir. Kalian berdua menyatu itu ibaratkan menuangkan lava ke dalam vas bunga. Jadi kau harus menggunakan semangat kepahlawananmu agar tubuhmu mampu menahan kekuatan roh. Sisten sambil menunjuk pohon yang hancur kalau itu bisa dihancurkan dengan satu tangan. Oto berkomentar, yang perlu kau lakukan hanyalah menarik keluar semangat kepahlawanan yang sudah ada di dalam tubuhmu. Biasanya, hal ini membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tapi ada juga orang yang bahkan setelah bertahun-tahun mencoba tetap tidak bisa melakukannya. Selanjutnya adalah panjat tebing. Sisten dengan mudah memanjat tebing, sementara Otter sedikit kesulitan tapi dia bisa memanjat tebing. Sisten berkomentar kalau panjat tebing cara sempurna untuk melatih hero figure. Dia juga memberitahu jangan mengeluarkan tenaga terlalu banyak, tapi juga tidak boleh menahannya juga. Kali ini Otter berlatih pedang dengan itu Virgo, latihannya sangat sengit. Otter hanya bisa menahan, itu Virgo menjelaskan keseimbangan antara ketegangan dan kelonggaran. Semua berkaitan dengan keseimbangan antara ketegangan dan kelonggaran. Semuanya berkaitan dengan itu. Virgo berkomentar kenapa banyak yang ingin menjadi muridnya Sisten secara hidupnya. Cara keberadaannya itu mewujudkan seni menarik keluar semangat kepahlawanan dalam diri. Kemudian Sisten membawa makanan, tapi di saat akan makan itu Virgo tiba-tiba menyerang Otter. Dan akhirnya mereka tidur. Tapi mereka berdua masih berbicara, itu Virgo berkata melanjutkan siklus ini membutuhkan semangat kepahlawanan. Semangat kepahlawanan adalah energi hidup. Kalau tubuhmu tidak sehat, kau tidak akan bisa munculkannya. Akhirnya mereka tidur, tapi Otter terus memikirkan tentang ketegangan dan kelonggaran. Keesokan harinya Otter tampak bersemangat, tapi pada akhirnya Otter tampak kacau. Banyak pedang yang dia gunakan telah hancur. Itobirko berkomentar, apakah kau sudah menyerah? Itobirko berharap Otter tidak menyerah. Itobirko mengungkapkan kalau Otter pernah mengeluarkan hero figure sekali. Otter berkomentar dalam hatinya kalau dia kesulitan menjaga keseimbangan ketegangan dan kelonggarannya, yaitu dia pikirkan tentang invasi Flegia, jadi dia tidak bisa fokus seperti ini. Kemudian Otter memikirkan apa yang membuatnya tetap hangat. Kemudian Otter mengingat di saat ayahnya pulang dari medan perang, terlihat ayahnya menceritakan pertualangannya. Otter tanpa merasakan apa yang diceritakan ayahnya. Kembali ke masa sekarang, Otter berkomentar, aku terlalu fokus untuk terus maju sampai aku lupa tentang harapan dan mimpiku. Tentang hangatnya dan aroma tanah saat musim semi tiba. Tentang hari-hari dulu membuatku bahagia dan menjaga hatiku tetap hangat. Di atas tekadku yang dingin ada sesuatu yang membara, seolah berkata padaku untuk merebutnya kembali. Flegia merasakan kehangatan di dadanya sama seperti ada awal-awal. Di saat itu Virgo akan menyerang. Otter menyerang dengan serangan yang sangat besar sampai pedang itu Virgo patah, bahkan tanahnya terbelah. Itu Virgo memujinya karena Otter melakukan ini hanya dengan pedang latihan saja. Tapi dia ingin Otter berlatih lagi karena barusan tadi tiba-tiba keluar. Dan akhirnya Otter berhasil melewati semua latihannya dengan baik. Sisten mulai mengakui Otter sebagai pejuang, sehingga Otter dan itu Virgo pergi menuju ke kerajaan es. Sisten ikut juga karena dia dapat perintah juga untuk pergi ke kerajaan es. Tapi sebelum itu dia ingin pergi ke suatu tempat, jadi dia menyuruh itu Virgo dan Otter pergi menaiki perahu. Tapi sebelum itu, untuk mencapai kerajaan es, mereka harus melewati dinding Anvil, lembah kurcaci, dan di sana mereka akan bertemu kembali dengan Sisten 10 hari. Terlihat Sisten pergi dengan melompat-lompat. Otter bertanya mau kemana dia. Itu Virgo menjawab mungkin dia menuju ke medan perang yang berdarah. Jadi sang raja sering memanggilnya yaitu ke sebuah medan perang. Itu Virgo berpikir kalau Sisten sengaja tidak membawa mereka berdua, karena dia pasti menganggap kalau mereka berdua masih anak-anak. Otter meyakinkan kalau mereka pasti bisa lebih kuat lagi. Kemudian mereka telah tiba di suatu tempat dan mereka berjalan. Mereka berkomentar seharusnya mereka menemukan sebuah desa. Tiba-tiba ada seorang yang sekarat. Dia mengingatkan mereka berdua untuk jangan mendekati desa. Sehingga orang itu menjelaskan semuanya bahwa di desanya telah diserang oleh kerajaan es. Mereka ingin bangun pasukan di desa itu dengan banyak orang yang terbunuh di sana. Itu Virgo bertanya kenapa dia bisa kabur. Orang itu menjelaskan kalau dia disuruh oleh mereka untuk mencuri desa lain. Oleh karena itu, dia bisa pergi dari sana. Dia melakukan ini agar semua orang tidak dibunuh. Dia mengingatkan Otter dan Virgo untuk pergi, tapi mereka berdua malah pergi ke desa tersebut.
Topirku berkomentar, lagi pula masih ada waktu untuk bertemu dengan Sixten. Orang itu bertanya-tanya kenapa mereka malah pergi ke desanya, padahal di sana berbahaya. Otter menjawab kalau kami adalah seorang pejuang. Kita pindah scene, kita melihat salah satu kapten kerajaan Nest bagian barat yang bernama Adolf. Di depannya ada seorang ayah dan anak. Adolf ingin mereka berdua dipenggal. Namun di saat pasukannya akan mengayunkan senjatanya, itu Berku datang dan langsung menebas dia. Bukan hanya itu, dengan gerakan indahnya dia juga memotong kaki Adolf. Dan sampai di sini dulu untuk review manga kali ini. Mulai sekarang, channel ini akan terus mengikuti cerita dari author ini, teman-teman. Update videonya hari Senin atau hari Selasa paling lambat. Dan sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya dari Author of the Flame dan manga-manga lainnya. Dan sampai jumpa.